Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelis Dayanti dari MAC 11 akan mempresentasikan materi mengenai etika akuntansi yang merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Purwanti. Tugas ini saya tujukan untuk memenuhi ujian tengah semester. Dari materi ini akan sangat penting karena berperan besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan dunia keuangan secara umum. Berikut materi yang akan saya paparkan. Yang pertama ini ada yang namanya pengertian etika akuntansi. Etika akuntansi sendiri ini adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar moral yang wajib diterapkan oleh akuntan dalam melaksanakan tugas profesional mereka. Dalam pelaksanaannya, etika ini melibatkan 3 poin. Yang pertama, kejujuran, dan yang kedua, integritas. Yang terakhir ini, profesionalisme. Semua itu harus diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan akuntansi, baik dalam pengambilan keputusan, pelaporan keuangan maupun audit. Selain itu, etika akuntansi juga mencerminkan tanggung jawab akuntan terhadap masyarakat, investor, pemegang saham, dan seluruh pihak yang menggunakan informasi keuangan yang disajikan. Selanjutnya, yaitu pentingnya etika dalam akuntansi. Etika dalam akuntansi sangat penting karena berhubungan langsung dengan kepercayaan publik, transparansi informasi, dan integritas profesi. Akuntan memiliki tanggung jawab besar dan menyajikan laporan keuangan yang jujur dan akurat. Laporan ini digunakan oleh banyak pihak seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Penerapan etika juga melindungi akuntan dari risiko hukum dan menjaga reputasi mereka. Ketika akuntan bekerja dengan penuh integritas, maka kredibilitas laporan keuangan akan terjaga. Tanpa etika akuntan yang kuat, bisa terjadi hal-hal negatif seperti manipulasi data, kecurangan, dan penyembunyian informasi. Semua ini sangat berbahaya karena bisa merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan dan mempengaruhi perekonomian secara luas. Prinsip-prinsip etika akuntansi. Dalam menjalankan tugasnya, akuntan harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu integritas. Integritas ini akuntan harus jujur dan tidak boleh berkompromi dengan kebenaran. Yang kedua itu objektivitas. Akuntan tidak boleh memihak dan harus menyajikan informasi keuangan yang bebas dari konflik kepentingan. Yang ketiga ini kompetensi profesional. Akuntan harus memiliki kemampuan teknis dan keahlian yang memadai untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang keempat, kerahasiaan. Akuntan wajib menjaga privasi informasi klien dan tidak boleh menyebarkan data tanpa izin. Yang kelima, perilaku profesional. Akuntan harus bertindak dengan sopan, etis, dan menjunjung tinggi martabat profesi. Dan yang terakhir, skeptisisme profesional. Akuntan harus kritis dan tidak mudah percaya, dan selalu mengevaluasi informasi secara teliti.
Berikutnya ini kode etik profesi akuntan. Kode etik ini adalah pedoman moral yang menjadi standar perilaku akuntan dalam menjalankan profesinya. Tujuan kode etik ini adalah untuk membimbing akuntan dalam menghadapi dilema etika dan menjamin bahwa akuntan bertindak secara profesional, melindungi kepentingan publik. Jika kode etik dilanggar, maka akuntan bisa dikenai sanksi seperti teguran, pemecahan dari organisasi profesi, dan sanksi hukum. Tanggung jawab akuntan dalam menjaga etikanya itu yang pertama, menjaga integritas dan kejujuran. Yang kedua, menggunakan pertimbangan moral dan profesional. Yang ketiga, mengikuti standar teknis profesional. Dan yang keempat, bertindak untuk kepentingan publik. Yang kelima, menjaga objektivitas. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan informasi. Regulasi standar etika akuntansi di Indonesia. Di Indonesia sendiri ini standar dan kode etik profesi akuntansi ditetapkan oleh dua lembaga utama, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia dan yang kedua Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Beberapa regulasi penting ini meliputi Kode Etik Akuntan Indonesia, yang kedua itu Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yang ketiga Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, yang keempat revisi dan pembaruan kode etik secara berkala, yang kelima komunikasi antara akuntan pengganti dan akuntan pendahulu. Sanksi bagi pelanggar mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik. Etika akuntansi di era digital dan teknologi. Seiring kemajuan teknologi, akuntan dihadapkan pada tantangan baru seperti keamanan data digital, yang kedua risiko manipulasi data melalui sistem digital, yang ketiga kepatuhan terhadap regulasi berbasis teknologi. Oleh karena itu, akuntan harus menjaga keamanan informasi digitalnya, menyajikan laporan secara transparan, mematuhi peraturan dan standar yang berlaku di era digital. Dampak pelanggaran etika akuntansi yaitu pelanggaran menyebabkan dampak serius, antara lainnya yaitu penurunan kepercayaan publik, hilangnya kepercayaan dari publik. Yang kedua itu kerugian finansial bagi pemegang saham. Yang ketiga, sanksi hukum atau denda. Yang keempat, penurunan kualitas audit. Yang kelima, kerusakan reputasi perusahaan. Dan yang keenam, ketidakstabilan pasar dan ekonomi. Contoh kasus penyimpangan pada etika akuntansi ini yang pertama ada dari PT KAI. PT KAI pernah dilaporkan menyajikan laporan keuangan yang menyajikan keuntungan 6,9 miliar. Padahal setelah diaudit ternyata mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Kasus ini terjadi karena beberapa pos beban dicatat sebagai aset. Dan yang kedua ini ada pada Bank Lipo pada tahun 2002. Bank Lipo diketahui memiliki 3 versi laporan keuangan yang berbeda.
Salah satunya menunjukkan angka yang menguntungkan, namun ternyata tidak sesuai kenyataan. Terjadi manipulasi nilai agunan dan transaksi saham berdasarkan informasi orang dalam tersebut. Nah, dari dugaan manipulasi ini diperkuat oleh anomali dalam perdagangan saham bank yang terjadi selama periode tertentu, menunjukkan adanya transaksi yang memanfaatkan informasi orang dalam. Hasil pemeriksaan oleh Bapepam menunjukkan bahwa ada 3 versi laporan. Kesimpulan dari pemaparan materi yang saya sampaikan ini yaitu etika akuntansi adalah pondasi utama dalam profesi akuntansi. Etika memastikan akuntan bertindak jujur, objektif, dan profesional, menyajikan laporan yang transparan, menjaga kepercayaan publik, dan mendukung stabilitas ekonomi. Pelanggaran etika seperti pada kasus PT KAI dan Bank Lipo ini bisa menyebabkan kebangkrutan dan hilangnya kepercayaan investor. Oleh karena itu, akuntan harus terus mematuhi kode etik, memahami regulasi terkini, dan mampu beradaptasi dengan era digital. Demikian presentasi dari saya tentang etika akuntansi. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya etika dalam profesi akuntansi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.